bisa dibilang kayak dana darurat kan, ya. Itu nggak masuk perhitungan. Nggak masuk perhitungan. Tapi kalau tadi pertanyaan Bu Anastasia, kalau misalkan memang nih aset nih buat dana pendidikannya dari sekarang nih sudah disiapkan gitu ya, emas punya tingkat pengembalian yang berbeda sama deposito. Terus gimana cara kita hitungnya teman-teman? Cara kita hitungnya gimana? Diulang-ulang lagi. Gimana? Pengulahan. Jadi sementara kita selesaikan. Iya. Bisa teman-teman kita hitung dulu depositonya dengan tingkat pengembalian deposito, ya. Setelah itu kita hitung dengan tingkat pengembalian emas, ya. Nanti hasilnya tinggal kita jumlahkan. Bisa seperti itu juga kan? Pada harga yang pada saat itu harga pada saat ini kita hitung, ya kan? Makanya tadi ada faktor inflasi teman-teman untuk penambahan nilai nantinya. Emas, falas, dolar, Iya, betul. Sama. Kalau misalnya kita bicara dolar juga kan harus dihitung juga, ya. Tapi itu nanti deh kita bicarakan nanti dulu teman-teman. Kita selesaikan ini dulu ya. Ya. Oke, yang penting tahu flow-nya dulu teman-teman. Nanti yang item-item lain itu ya kayak ada aset dan lain sebagainya nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, jadi sampai sini 208 juta perhitungannya sudah oke ya teman-teman ya. Oke, bagus. Bagus. Nah, berarti poin selanjutnya ada total kekurangan dana yang masih dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan 1,26 M dan dana yang sudah tersedia 208 juta, kekurangannya atau kekurangan yang nantinya harus dilengkapi adalah sebesar 1,60 1 miliar lah teman-teman ya, 1 miliar 60 juta 905 ribu. Ya. Ya. Sedikit. Jadi tinggal dikurangi 1 miliar 60 juta 905 ribu. Pak, kalau misalnya nasabahnya denger kayak gini terus langsung stroke kayak apa, Pak? Makanya Pak. Ya sisinya keluar tau gitu. Makanya kan tujuannya memang itu Pak, bukan tujuan buat stroke ya, tujuannya buat membuka nanti bisa klaim Pak. membuka pikiran dari calon nasabah kita bahwa memang dananya besar sekali nanti kan gitu. Ya, tapi jangan khawatir, malah kita kan bawa solusi jadinya. Kita punya program untuk menangani yang seperti ini kan. Ya. Oke, teman-teman, lanjut. Nah, ini yang tadi kita sudah diskusikan di awal ya. Kalau misalkan ini fokusnya dananya ke premi proteksi atau investasi, ya, atau dana yang tadi khusus buat investasi saja. Makanya di sini teman-teman ada pertanyaan komposisi investasi dari premi disetor. Ya, premi kan dibagi dua PAA, proteksi dan saver. Nah, kira-kira kalau kita jadi agennya si Khairul nih, kita mau kasih alokasi premi investasinya berapa? 70-30. 70 buat apa Pak semester? 70% buat preminya. Ya, itu tujuannya beda lagi. Cepat kaya dong. Ya. 70% proteksi. Sebulan lulus PMA udah. 128 juta. 28 dulu. Nggak bisa. Kamu bisa. 50-50 Pak. 30, 50, 50 itulah. Oke. 50 ya teman-teman ya. Prakteknya ya 70-30 gitu. Oke. Balik lagi ke sini. Pak, Ya. cuman kalau misalkan preminya 70, itu 70 atau 30? Ya. Kalau misalkan investasinya mau porsinya 70% ya Pak. Bukan ya? Itu sebetulnya. Preminya ini. Preminya 70%. Ini kita Udah 30. ditanya Yang ditanyakan komposisi investasinya. investasinya misalkan 60%, ya. Pastinya premi proteksinya 40% Pak. Nah nanti kita makanya lihat ke bawah ya. Ini tadi 50-50 ya. Ntar dulu teman-teman, kita ikuti dulu yang ini ya. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Oke, jadi kita ketemu kekurangannya 1,60 juta ya, 1 miliar 60 juta. Ya. Nah,
sekarang untuk sampai angka segini, berapa sih orang tuanya Khairul bayar premi? 6 juta. Kan kita mau investasikan ke yang itu ya, yang equity, estimasinya tinggi 15%. Nah, ketemu nih teman-teman. Kalau mau langsung, premi investasinya 130 juta. Ya, 130 juta Per tahun ya Pak? Nah, ini langsung ya, single premium sekali aja, single pay. Investasinya sekian 230. Nah, namanya juga 50-50 tadi kan ya. Berarti yang 50% lagi ya 130 juta juga. Total premi yang disetor untuk langsung 260 juta 798. Dapatnya dari mana? Jumlah. Dapatnya dari mana teman-teman? 130 Pak, bagaimana? Ya itu ditanya Pak Yus. Ya, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat lagi faktor tabungan nilai masa depan, ya. Ayo. Ayo Pak, lihat Pak. Faktor tabungan nilai masa depan, teman-teman. Ya, kita lihat. 15 tahun. 15 tahun, ya, oke ya. Kita tarik ke sebelah kanan, kita cari faktornya 15%. Faktor persentasenya. 4,717. Berapa? 4. Tahunan. Teman-teman, kita lagi cari yang single premium yang sekali bayar, ya. Itu nanti dulu, tenang aja, jangan buru-buru. Kita tarik dulu, kita lihat tabel faktor nilai masa depan atau inflasi, ya. Tahunnya 15 tahun, bawah. 4, 7, 1. Tingkat pengembaliannya adalah 15%. Dapatnya berapa? 5,137. Ada nggak yang lain tuh? 8 Ada yang 4, ada yang 5, ya. 8,1371, gitu ya. 8,1371. Nah, pertanyaannya tadi, dapatnya dari mana tuh? 260 juta 758 931 dibagi 5% 20%. Teman-teman dibagi ya, dibagi saja 1,060 juta 905 itu dibagi 8,1371. Coba hitung sekarang teman-teman. Oke. Kita mau cari tahu premi yang disetor ini dapatnya dari mana, ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah tingkat pengembalian dari premi yang diinvestasikan adalah 15%, gitu ya. Nah, kita lihat tabel faktor nilai masa depan. Pertama, kita cari tahu jangka waktu kan 15 tahun, betul ya? 15 tahun, akhirnya masuk perguruan tinggi. Terus tadi tingkat pengembaliannya 15%. Kita tarik ke kanan teman-teman, di kolom 15%. Ketemu berarti di situ angka 8,1371, betul ya? Nah, sekarang 8,1371 itu menjadi faktor pembagi dari dana kekurangan yang dibutuhkan. Iya, jadi 1M 60 juta ini teman-teman dibagi 8 poin tadi. 1,371. Coba sekarang dihitung semuanya. Sudah? Hasilnya adalah 130 378, beda 1000 ya teman-teman ya. Itu kan kita hitungnya ini untuk dana investasinya kan ya. Oke, jadi kalau 50-50 ya tinggal ditambahin 50% lagi untuk setor premi proteksinya. Total kalau digabungkan semuanya yang harus disetor premi langsungnya adalah 260 juta 758.931. Ada yang didiskusikan sampai dengan saat ini, silakan teman-teman. Ya, terus dulu. Ya, oke. Pak Yus gimana Pak Yus? Bungkus. Saya tahu jak bungkus sik ta sing gak ngerti lho sakno. Ya, teman-teman. Kalau misalkan perlu ada penjelasan lagi, no problem teman-teman semua. Ulangi. Tolong lagi.
Oke, saya review ya teman-teman ya. Ulangi contohnya. Saya review pertama dari awal. Kita ketemu sama si Hairul ya, usianya 3 tahun, mau disiapkan anak pendidikan. Berarti 15 tahun ke depan ya. Karena kan 18 tahun usia masuk perguruan tinggi. Ya. Untuk jumlah tahun yang diperlukan menyelesaikan perkuliahan 4 tahun. Nah, dana yang dibutuhkan per tahunnya adalah 76 juta. Ya. Ini gabungan dari dana kuliah dan dana apa tadi teman-teman? Biaya hidup ya 76 juta. Dikalikan 4 tahun 304 juta. 304 juta ya dengan tingkat inflasi 10% di dunia pendidikan. Nanti dana yang dibutuhkan 15 tahun kemudian adalah 1,269.883 kalau 24 miliar gitu ya. Dapatnya ini dari mana? Tadi kita sudah melakukan perhitungan bahwa 304 juta ini dihitung atau dikali dengan 10%, dilihat 15 tahunnya ya, faktor nilai inflasi masa depan. 15 tahun dengan 10% hasilnya adalah 4,1772. 304 juta dikali 4,1772 hasilnya adalah sekian ya, 1,26 M. Oke ya teman-teman. Nah, dari hasil pre-funding kita juga tahu tabungan yang tersedia 50 juta dengan tingkat penurunan 5%. 50 juta ini nanti dihitung, diestimasikan 15 tahun yang akan datang hasilnya 103 juta. Dapatnya dari mana? Sama. Kita tarik tahunnya 15 tahun, tingkat pengembaliannya 5%. Di situ dapat faktor pengali 2,0789. 2,0789 dikalikan 50 juta hasilnya sama teman-teman. Segini, 103.946.409. Terus juga jumlah yang disisihkan tiap bulan kita tahu juga ada 500.000. Tingkat pengembalian rekening ya, tabungan biasa itu 2% per tahun. Hasilnya teman-teman juga tadi sudah menghitung, jalannya sama. Jadi yang sudah disiapkan adalah 208 juta. Nah, kita mau cari lagi selisihnya berapa dari dana yang dibutuhkan dengan yang sudah disiapkan. Dapatlah segini teman-teman, 1,1 miliar 60 juta ya. Dan dari kekurangan kita mau cari si ibunya Khairul harus bayar premi berapa supaya dapat nanti angka segini 15 tahun yang akan datang. Nah, ada pilihan untuk investasi langsung, di mana komposisi dari premi yang nanti akan disetor 50% untuk investasi, 50% untuk proteksi. Nah, dapat 130.379.000 dengan tingkat pengembalian 15%. Dapatnya dari mana? 15% dengan 15 tahun dapat faktor pembagi. Faktor pembagi itu tadi yang dibagi ini teman-teman. Ya. Dana yang dikurang, dana yang untuk dipersiapkan nanti dibagi faktor pembaginya ya. Dapatlah angka 130 juta. 130 juta ini komposisinya 50%, ditambah proteksi tadi 50%, total premi yang disetor langsung 260.758.000. Oke ya, sampai sini oke ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau tahu juga, kita mau hitung pembayaran per tahunnya berapa preminya teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk premi yang dibayar per tahun. Kita lihat sumbernya ada di faktor tabungan yang tahunan. Oke. Yang tahunan. Yang tadi kan single premium, saya bilang tadi langsung. Yes, Mr. Pak, ini asumsi equity 15% ya? Iya. Tapi hasilnya kenyataan kan tidak setiap tahun 15%. Betul. Apakah setiap tahun kita harus review lagi? Ya, teman-teman, untuk yang pertama pastinya kita pakai indikator dari quotation, di mana estimasi tertinggi, estimasi tinggi kan 15% ya dari quotation ya. Nah, kita pakai yang itu. Cuma untuk mereview dan memonitor, pastinya kita sesuaikan dengan yang terjadi saat ini. Misalkan di potential sekarang bisa tembus sekitar 20% ya. Yaitu kita hitung bisa 20% dengan waktu saat kita melakukan refining. Kalau yang minus 50% tahun
minus 50% tahun 2008. 2008 kemarin minus 50%. Equity. Rata-rata Kan Ya. kita soal average toh. Ya, teman-teman. Ini asumsi tingkat pengembalian yang rata-rata dari estimasi tertinggi gitu ya. Kalau untuk yang 2008 minus 50%, pastinya kita Tahun dari Januari sampai ya kita nggak jadikan acuan atau patokan gitu. Artinya rata-rata dari sejak peluncuran equity fund sampai dengan saat ini rata-ratanya berapa gitu ya yang nantinya akan kita terima. Kayak misalkan di tahun 2007 sebelum 2008 itu kan equity sampai 31%. Tapi kan tetap faktor untuk penghitungan tingkat pengembalian tetap ke 15% kan ya. berarti kalau kita simpulkan aja kita ambil efek Betul. masih di atas 15%. Iya. Oke. Iya betul. Dua Stefan. Sebenarnya teman-teman kita ambil yang rata-rata 15% sih benar. Cuma kalau kita taruh confidence lah 18% untuk jangka waktu 15 tahun juga nggak apa-apa. Kan kita jangka lama 15 tahun. 18% kita masih confidence dengan equity kita teman-teman semua. Ya. Cuma sekali lagi itu average rata-rata. Thank you, Stefan. Ya, teman-teman. Sekarang kita masuk ke faktor pembagi dari yang pembayaran premi tahunan. Teman-teman lihat di situ tahun ke-15 dengan tingkat pengembalian 15% dapat faktor pembaginya berapa? 54.717. Dapat semuanya? 54.717. Sekarang teman-teman bagi 1.060.905.746 dibagi 54.717. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Berapa? 19 juta 388 pembayaran premi investasi setahun. Jadi kalau digabung sama proteksi setahun bayarnya 38 juta 777.000. Oke. Kita ingin menghitung yang pembayaran premi tahunan ya teman-teman ya. Investasi regulernya 15%. Jadi dari 15% kita cocokkan untuk faktor pembagi dengan tahunnya yang 15 tahun itu tadi. Dapat faktor pembaginya tadi berapa tuh? Tadi tuh 54.717. Nah, yang kekurangan tadi 1,60 miliar dibagi 54.717. Oke. Dapat hasilnya 19 juta 388.000. Benar ya? Oke. Nah, ketemu tuh teman-teman. Premi yang disetor sama orang tuanya Hero per tahunnya adalah 38 juta 777.000. Yes? Per tahun. Nah, ini baru nih kita lagi berbicara premi tahunan ya. Tadi sebelumnya premi secara langsung sekali banyak. Ya, langsung. Oke? Rekor. Ya. Nah, setelah kita ketemu premi tahunan, sekarang kita mau cari juga premi bulanannya berapa sih? Premi bulanannya berapa? Caranya sama teman-teman. Teman-teman lihat faktor pembaginya di tabel faktor tabungan bulanan. Di contohnya ini salah kan. Oke. Kan single premi. Ini sini. Boleh? Sekarang kita masuk ke bulanan atau masih ada penjelasan di tahunan dulu? Enggak Pak, soalnya yang di sana sama yang di sini tabelnya sama. Enggak sama. Tabelnya nggak sama. Enggak Pak. Kurang satu kolom. Kurang satu kolom yang mana Pak? Ya karena ini
Sama kan ya teman-teman ya? Sama kok, nggak beda Pak kita. Oh ya tinggal dicoret dong. Boleh kita masuk yang bulanan? Bisa? Ya. Baik teman-teman, lihat tahunnya 15 tahun seperti tadi. Terus persentase tingkat pengembaliannya adalah 15%. Tarik ke kanan teman-teman. 15 tarik ke kanan kali 15% dapat faktor pembaginya adalah 676.86. Jadi sekali lagi kita akan bagi dana yang harus disiapkan dengan faktor pembagi untuk mengetahui premi bulanan. 1,60 miliar ya. 1 miliar 60 juta dibagi 6 8 6 676.86. 676.86. Ya? Iya. Dapat hasilnya? Iya. Sebelum lanjut, Boleh Pak. saya masih bingung. Yang dibutuhkan itu kan 1 M loh. Betul. Nah, kita asumsikan kalau per tahun 38 juta selama 15 tahun dengan asumsi 15%, Betul. itu hasilnya kan 2 M, bukan 1 M. Hasilnya 2M Pak. Ya. Makanya saya bingung, ini dibutuhkan itu 1 M apa 2 M dengan premi proteksinya. Kenapa? Kalau memang 1 M itu kan 50-50 Pak ya. Betul. Harusnya ya dibagi 2 dulu kalau menurut saya. Soalnya kenapa? Saya dari tadi kalau mengalihkan, kalau coba kalikan dulu aja. Yang 38 juta kan setiap tahun setor nih Pak. Ya. Selama 15 tahun. Betul. 15%. Itu hasilnya kok 2 M. Betul. Betul. Ya. Nah, Thank you Pak Roy. Teman-teman, karena dana kekurangan itu adalah dana pendidikan. Dana pendidikan yang nantinya kita kumpulkan, kita investasikan gitu ya. Artinya Pak Roy, 38 juta ini itu total antara investasi dengan proteksi. Yang kalau misalkan ditambahkan ya memang 2M. Tapi yang kita cari sebenarnya adalah premi investasinya yang 19 juta untuk mengejar tuh dana yang disiapkan 1,60 M, 1M 60 juta. Jadi kalau tadi proses perhitungannya, makanya ketemunya untuk per tahun kan 19 juta 388 ya, bukan 38 juta kan ya? Karena memang yang kita cari sekarang adalah dana investasi. Asumsinya 50%. Nah, di sini ditambahkan untuk premi proteksi dengan jumlah yang sama. Totalnya jadi 38 juta per tahun ditambah porsi 50% untuk proteksi. Sementara perhitungan yang tadi kita lakukan adalah perhitungan untuk mencari dana investasinya, sebagian dari total yang kita cari. Seperti itu Bang, gimana? Ya. Oke Pak. Ya, thank you. Oke teman-teman, boleh kita lanjut? Balik ke yang bulanan tadi, hasilnya jadinya berapa? 3 juta. 1.567.000 untuk dana investasinya ya teman-teman ya. ya. Oke. Berarti kalau misalkan premi lengkapnya plus proteksi setiap bulan, si orang tuanya Hairul ini bayarnya 3.134.000. Tiap bulan bayarnya 3.134.000. Kaget nggak tuh? 3.134.000 sebulan. Kaget. Gitu. Jadinya kaget juga. Jadinya kaget juga. 3 juta. Jangan-jangan agentnya lagi yang kaget nanti teman-teman ya. Kita udah itu, oh iya gede banget ya, kok saya bisa ngambil gini. Kita aja yang ingin kaget, nggak confidence gitu kan. Oh gimana nanti orang klien kita. Ya. Oke teman-teman, kita dengarkan dulu pertanyaan dari media. Halo, halo teman-teman. Ya. Gimana Pak? Gimana 1.000? Ini Nggak boleh Pak. sorry. Ya. Bisa. Ini? Ya, itu salah. Ya, keliru teman-teman. Terima kasih Bu Lydia. Yang pertama itu pembayaran secara langsung. Ya.
Ya, betul. Yang atas itu yang langsung ya. Single premium langsung bayar, single pay. Yang tengah itu tahunan, yang bawah bulanan. Pak mau tanya. Boleh, silakan. Kalau yang tadi bulanan bayarnya kan 3.134.000. Ya. Kalau yang tahunan 38.700 sekian. Ya. Kalau dihitung itu 2 bulanan. Kenapa? Kalau bulanan kan 3 juta kalikan 12 jatuhnya sekitar 37 juta. Satu tahunnya. Ya. Kita bayar tahunan harusnya kan 38 juta. Bu Hera hitungnya 3 juta kali 12 gitu maksudnya. Iya. Coba aja hitung 3 juta 134 kali 12 berapa? 37. Beda 1 juta. Mending Kenapa? mending bulan. Iya, karena kan teman-teman uang itu kan masuk per bulan itu beda kan. Dari segi fluktuasinya, alokasi dananya per bulan sama tahunan itu kan beda. Kenapa? Lebih murah. Maksudnya liternya lebih besar. Ya, teman-teman, sama juga kalau misalkan kita berbicara tentang prosentase, kita bicara tentang akumulasi bunga, ya yang bulanan itu juga dihitung, ya tahunan juga sama. Prosentasenya tahunan juga, cuma kita breakdown bayar dia tiap bulan berapa jadinya seperti itu. Tapi kok bedanya bisa sampai 1 juta, teman-teman? Ya. Seperti tadi saya sudah bicarakan di awal, teman-teman ini bisa jadi ada perbedaan dari segi kalau teman-teman perhitungan total perhitungan pada umumnya seperti itu ya. Cuma sekali lagi itu nggak jadi signifikan, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau turun ini jadi 37 juta, ya 37 juta misalkan di sini 37 juta, bisa aja teman-teman. Teman-teman mau patokannya nih, ya udah saya kalikan aja deh. Nilai yang saya dapatkan dari perhitungan per bulan untuk tahunan saya kalikan aja udah 12. Misalkan seperti itu ya. Bisa, teman-teman. Ya, cuma kalau misalkan teman-teman carinya tahunan, nasabahnya minta untuk perhitungan tahunan, misalkan gitu ya. Nasabah saya mau bayar tahunan aja deh. Coba deh. Saya mau dihitungkan untuk pembayaran premi tahunan. Kan teman-teman nggak perlu hitung yang bulanan. Kalau misalkan dicari tahunan, ngapain teman-teman hitung bulanan dulu, nanti baru dikali 12. Kan udah ada, jadi pilihan aja teman-teman. Ya. Cara pilihan buat teman-teman aja. Gitu ya. Tapi kan itu nggak signifikan sekali lagi. Jangan dibetul. Oke teman-teman, ini Bu Teti ada pertanyaan lagi. 15% itu sampai dengan berapa tahun? 16. Apakah akan stabil seperti itu aja kan gitu ya? Apakah stabil akan seperti itu aja? Lagi-lagi teman-teman, kita financial advisor nih, financial planner kan gitu ya. Tapi kan kita dependent. Dependent artinya kita bawa bendera prudential. Data-data kita kan juga disesuaikan dengan data-data prudential. Nah saat ini per tahun itu kan prudential pasti mengeluarkan tuh yang namanya unit link annual report, laporan keuangan tahunan. Kita mengacu pada itu, ya. Di unit link annual report itu misalkan 15 tahun dari 16% dari segi average equity-nya. Ya kita taruh di sini 15% gitu. Jadi semuanya mengacu pada laporan keuangan prudential. Nah itu dia teman-teman semua. Kita juga bisa memberikan suatu konsep tentang perencanaan pendidikan ya teman-teman ya kepada calon klien kita. Kalau misalkan kita mau siapkan dana pendidikan 15 tahun yang akan datang, bayar preminya cukup nggak 10 tahun? Ya harus 15 tahun. Bayar premi 15 tahun. 10 tahun itu minimum. Kalau mau buat yang katakanlah berapa nanti setting berapa ada berapa Ya, kalau misalkan ada nasabah juga yang minta ini nanti masuk SMP saya ambil, SMP saya ambil lagi, SMA saya ambil lagi gitu ya. Teman-teman, ini kita menghitung untuk dana pendidikan kuliah, ya. Sementara yang dana SMP, SMA gitu ya, kalau teman-teman mau menghitungkan ya silakan aja. Cuma fokus kita di sini untuk persiapan dana kuliah. Gitu. Oh, berarti nambah lagi nanti. Karena beda lagi maksudnya. Ini hanya 12 tidak diambil lagi.
pendidikan SMP buat si anak yang sekarang usianya sudah 7 tahun atau misalkan sekarang sudah 9 tahun ya, 3 tahun lagi masuk SMP. Ya teman-teman 3 tahun lagi masuk SMP dengan dana yang dia udah punya, misalkan sekarang juga bisa ya. Atau mungkin kita mau hitungkan lagi totalnya segini buat pengetahuan aja. Oh ini sih saya sudah punya, gampang, jadi saya nggak perlu deh ngambil sama kamu. Saya udah punya. Teman-teman itu nih dana masuk SMP 3 tahun lagi. Hasilnya Pak nanti waktu masuk SMP Bapak harus mengumpulkan 70 juta. Ah saya udah ada, saya deposit saya 150 juta. Nggak perlu deh. Saya udah punya. Ya. Bukan kebanyakan anak orang Tidak. SMP, SMA, kuliah. Jadi semuanya. Nah, kalau misalkan ya, seperti itu ya teman-teman ya, semuanya pengen dihitungkan, SMP-nya mau dihitungkan, SMA-nya mau dihitungkan, kuliahnya mau dihitungkan. Ya udah, tinggal hitungin lagi, ya. Ini untuk kuliah segini Pak, Bapak harus nanggung ini. Kalau misalkan untuk SMA, nih Pak saya hitungin lagi nih Pak. Uangnya segini. Enggak Pak? Yang itu nih Pak. Boleh teman-teman? Boleh. Boleh. Kalau kita dapat angka 3 juta per bulan, nanti kita di withdraw aja di SKS kita. Di withdraw misalnya SD. Berarti nabungnya lebih dari 3 juta. Oke, teman-teman, yang penting kita flow-nya ini dapat dulu ya teman-teman ya. Ya. Nah, itu nanti kita bisa diskusikan nanti. Nanti flow-nya ini kita dapat dulu, kita kuasai dulu. Soal modifikasi teman-teman nanti bisa sendiri. Oke, baik. Nah, kalau begitu sekarang silakan hitung masing-masing kebutuhan dana pendidikan buat anaknya sendiri-sendiri, teman-teman. Ya. Kalau belum punya anak, buat ponakannya atau saudaranya masih kecil-kecil, silakan. Anaknya itu loh. Ketahuan berapa ya? Oke, teman-teman. Yang mana? Boleh minta perhatiannya sebentar, teman-teman. Halo, teman-teman. Boleh minta perhatiannya ya. Saya mau tanya sekali lagi nih, teman-teman ya. Untuk alur perhitungan dana pendidikan yang di depan, itu sudah oke? Nah, Oke, bisa diperhatikan? bisa. Oke, sekarang teman-teman silakan hitung dana pendidikan masing-masing untuk putra-putrinya atau mungkin untuk saudaranya atau keponakannya, teman-teman ya. Silakan sendiri-sendiri masing-masing dihitung sekarang, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada kesulitan, tanya, diskusi, silakan. Gila, usianya sudah 50 tahun orang tuanya kok pengaruhnya. Yang umur kami orang tuanya 50 tahun. Ya, misalkan 40% dengan perhitungan yang sama ya teman-teman ya, itu nggak akan berubah investasinya. Kan yang berubah pertanyaan proteksinya carinya gimana kan begitu ya tadi ya. Nah, itu teman-teman sekali lagi mindset kita fokuskan dulu ke perhitungan investasinya terlebih dahulu ya teman-teman semua. Karena kita sedang menghitung dana untuk pendidikan. Ya, investasi terlebih dahulu. Terus kenapa sih di sini contohnya 50% gitu ya teman-teman? Kenapa sih contohnya 50%? Karena memang berdasarkan sharing dari teman-teman yang sebelumnya sudah menggunakan gitu ya, kebanyakan porsinya memang nasabah di luar sana mintanya balance 50-50 gitu teman-teman semua. Tapi memang itu tidak bisa digeneralisasikan gitu ya, tidak bisa diumumkan. Cuma kondisinya memang seperti itu umumnya gitu ya, orang-orang minta 50%. Nah sekarang balik lagi, sekarang kita bahas tadi yang 40% kalau misalkan di saver, 60%-nya diproteksi. Carinya gimana sih perhitungan manualnya ya. Tapi sebelum kita bahas itu sekali lagi saya ingatkan teman-teman, kita lagi buka mindset, kita cari dana pendidikan nggak ada hubungannya sama proteksi. Yang penting dana pendidikannya ketemu dulu gitu ya, investasinya berapa. Nah kalau begitu tadi ada perhitungan dari Pak Jeta, proteksi kita mau cari ini 60% jadi proteksinya berapa ya. Kalau misalkan mengacu ke sini teman-teman semua, ya, let's say kita contohnya di dana yang akan disetor per bulan, ya, premi investasi per bulan kan gitu ya teman-teman di sini ya. Nah, ini walaupun saya ganti-ganti di atasnya mau 70%, mau 40%, mau 60%, nggak bakal berubah kan dana investasinya kan ya? Karena sama saja dan fokus kita memang di situ. Tuh. Sama saja teman-teman. Nah, saya ganti di sini 40%. Nggak bakal berubah kan? Nah, pertanyaan tadi yang banyak didiskusikan sama teman-teman, nyari yang ini gimana? Manual. Kan perhitungannya jadi manual.
Nah, kalau tadi thanks to Pak Tirta ya, udah ada perhitungan bahwa untuk mencari ini hasilnya tinggal dibagi 60% Berapa? aja. 40%. 0,4. 1.567 Nah, dibagi 40% dibagi 40%, ketemu premi ketemu total. totalnya. Ya, Itu dikurangi. Totalnya dikurangi 1 juta. dana investasi yang sudah kita dapatkan. Jadi ketemu deh tuh premi proteksinya. Begitu teman-teman ya. Tapi sekali lagi teman-teman, concern kita adanya di investasi hitungannya. Ya ini sih buat ya for your information ya teman-teman. Kalau misalkan proteksinya teman-teman mau hitung manual juga, ya silakan. Yang penting kan jalannya tadi udah ketahuan gitu ya. Cuma kalau misalkan kita balik lagi menghitung dana pendidikan, nanti dana pensiun, itu kita concernnya ke investasinya. Oke? Baik. Boleh saya minta Ibu Lydia, boleh Bu, hasil hitungannya kira-kira berapa tadi? Teman-teman kita perhatikan dulu nih Bu Lydia nih teman-teman semua, sambil kita juga ngecek hitungan kita benar apa tidak. Oh maaf, cucu. Ya Bu Lydia boleh. Aku langsung ketemu bukan hasilnya ya, bukan kerjanya ya. Saya kan benar kan? Silakan Pak. Usia 1 tahun. Jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mempersiapkan biaya kuliah 17 tahun. Jumlah tahun yang diperlukan anak untuk menyelesaikan pendidikan 4 tahun. Biaya pendidikan di universitas per tahun saat ini saya ambil asumsi yang 304 juta, berarti 76 juta. Maka biaya pendidikan di 204 juta. Ya, perkiraan persen kenaikan biaya universitas per tahun 10%. Oke teman-teman yang lain coba kita hitungkan kira-kira nanti 17 tahun kemudian sama nggak seperti ini teman-teman nilainya. Coba kita hitung teman-teman bareng-bareng. Ya, 17 tahun dengan inflasi 10%, nilai dari 300 juta 15 tahun 17 tahun yang akan datang berapa? Kita hitung bareng-bareng teman-teman. Dari sini Coba hitung nilainya yang keluar berapa? Sama nggak? 1536. Oke, sama ya berarti ya? Ya, sama. Oke, lanjut yang sudah dipersiapkan. Kebetulan orang tuanya baru ikut prudensial 10 bulan Pak, 10 juta. Saya asumsikan itu. Persen tingkat pengembalian 5%. Pak, Oke, apa? Equity atau apa kan? Equity. Ini benar teman-teman jumlahnya? Enggak, anaknya Pak. Hah? Belum punya anak. Ini teman-teman yang pertama itu dana yang sudah ada. Yang sekarang berapa? Kalau misalkan tadi ada yang dana di Prudential tiap bulan bayar premi, jatuhnya di sini bukan? Berarti no. Tabungan enggak 10 juta. 10 juta. Terus 5% kan Pak? 5%. Ya. Berarti nilai yang diproduksikan dari tabungan itu sudah saat ini 23.920. Nah, hitungannya. Coba dicek dulu. Dicek dulu itu benar kan? 22.920.183 boleh dihitung teman-teman benar atau tidak? Betul Pak. Faktor pengalinya berapa? 2,292. 2,292. Itu faktor pengalinya
berapa teman-teman? 5% 2,2920. Oke. Terus untuk yang di Sisanya bulan 1 juta. kita Tingkat pengembalian diharapkan dari investasi tersebut 2%. ya Nilai yang diproduksikan dari tabungan Anda setiap bulan yang berapa tingkat teman-teman 243 dari mana nih teman-teman? Masa depan, bulanan. 17 tahun 2%. Ya, 17 tahun 2% dikali 1 juta bulanan ya. Oke, kurang segini. Terus komposisi premi investasi itu berapa? 50% ya. Oke. Betul semua? Dan ya. Oke. Thank you, boleh dia, boleh close dong untuk boleh dia teman-teman semua. Oke, teman-teman. Dari sini ada lagi yang teman-teman ingin tanyakan? Sekali lagi tadi ya, teman-teman, kalau misalkan ada pertanyaan tentang porsi komposisi proteksi ya teman-teman, itu tadi carinya seperti itu tadi manualnya ya. Cuma sekali lagi kita fokusnya di investasi. Nah teman-teman sekalian, yang di sini hanya estimasi teman-teman, perkiraan sekian gitu ya. Cuma kan angka di sini teman-teman nanti harus tuangkan lagi di quotation, di ilustrasi, betul ya. Nah saran saya teman-teman, yang di ilustrasi nanti dituangkan angkanya dilebihkan dari yang di sini, gitu ya, dilebihkan dari yang di depan, kurang lebih ya sekitar 30% dilebihkan teman-teman. Karena kan nanti kita harus perhitungan juga di tiap bulan itu pasti ada tuh ya, atau tiap tahun pasti itu tanggal 5 ada namanya biaya akuisisi, terus juga nanti ada biaya asuransi, biaya administrasi yang nantinya juga akan ditarik dari saver kan gitu ya teman-teman. Ditarik dari saver. Jadi angka di sini nanti teman-teman pas menuangkan ke quotation itu belum termasuk ditambahkan gitu teman-teman. Dikali 1,03 atau dikali 1,3. Iya, ditambahkan gitu teman-teman. Nanti mungkin ada pertanyaan, kok perhitungan yang di sini dengan angka yang di quotation berbeda gitu. Nah, iya, tambah 1,3 gitu teman-teman. Atau ditambah ya kisarannya sekitar 30-40%. Kenapa mesti beda? Karena kita jelaskan tadi teman-teman. Kalau misalkan angkanya kita samakan, khawatirnya nanti kan angka-angka ini akan tersedot untuk bayar yang biaya asuransi makin lama makin besar gitu ya, terus juga biaya administrasi seperti itu. Makanya kita lebihkan angkanya seperti itu. Oke? Kalau tadi ya Pak Joni tentang itu Pak, komposisi investasi yang disetorkan 50-50. Katakan dari 2 juta kan ditambah 1,3 dikali 1,3 ya Pak. Misalnya jumlahnya 2,5 juta. Ya. Berarti tinggal dibuat 50-50. Tinggal dibuat 1.250, 1.250. Iya di quotation-nya Pak. Di quotation-nya. Iya, boleh begitu, boleh ditambahkan lagi. Karena memang di sini belum termasuk tadi yang biaya-biaya yang akan mengurangi seperti itu Pak. Ya. Ya. Untuk sendiri-sendiri sudah semua teman-teman? Ya. Jadi tadi juga kebingungannya gitu ya, awan-awan gelapnya gitu teman-teman semua sudah mulai perlahan-lahan terang gitu ya, terkuat gitu ya. Oke. Nah kalau ya silakan Pak, silakan. Saya mau nanya ya, untuk tabungan yang tersedia hari ini, premi yang status prudensial kan nggak bisa. Tapi bagaimana kalau dengan nilai tunai yang sudah terbentuk dari perusahaan asuransi lain, apa bisa kita masukkan? Contoh Bumi Putra punya asuransi pendidikan, Ya. Udah ada itu bisa kita masukkan. Bisa Pak. Bisa. Masukkan. Dimasukkan Pak. Dananya yang sudah ada berapa gitu ya, ditaruh di situ. Yang di atas berarti tadi ya. Yang di bawahnya kalau misalkan masih dia rutin menyetor uang 500.000 tiap bulan, itu masuk ke yang disediakan tiap bulan. Jadi kurang lebih seperti itu. Thank you Pak. Baik teman-teman, kalau misalkan teman-teman sudah
anak, keponakan, cucu mungkin ya, dia sendiri. Masih 20-an ya. Nah sekarang teman-teman silakan hitung untuk dana pendidikan ya anak, keponakan ya, atau mungkin saudara-saudara dari rekan-rekan di sampingnya. Dihitungkan. Kalau ini Pak Sylvester Pak, hitung nomor ya, Pak. menghitungkan Anak kedua, Pak. keperluan dari Bu Anak Lydia. kedua, Pak. Betul, Ya, Pak. yang lain, yang lain. Aku jadi gak enak ini. Yang lain boleh, yang lain. Anak kedua misalkan. Tadi anak pertama, sekarang anak kedua, gitu teman-teman. Kalau tadi ponakan yang satu, sekarang ponakan yang lain, gitu ya. Tadi anak yang tetangga boleh. Ya, Pak James menghitungkan keperluan yang lain ya, anak mungkin saudara dari Bu Teti, demikian juga sebaliknya ya, Pak Yus, Bu Melinda sebaliknya gitu ya, Pak Tomo juga sama Bu Ida juga sebaliknya seperti itu deh. Yang lain-lain kita pasang-pasangan seperti itu ya. Pak Roy, Bu Restasian yang di depan gitu juga. Pak Darsono, Bu Ani, silakan. Jadi dihitung masing-masing teman-teman, silakan. Ya, 11 tahun. Ya. Oke, silakan. Pak Muslim hitung keperluan anak dari Bu apa? Ini luar negeri ya dia. Luar negeri. Stefani. Ada, siapa? Indri, tak hitung Indri. Anak Indri. Ya kan nggak tunggu anak aku. 94 saya itu. Oh, terima kasih. Nanti ada waktunya. Waktu panjang, Pak. Ya, coba teman-teman dihitung rekan-rekan sampingnya, anak keponakannya. Nanti teman-teman sudah dapat, coba nanti kita role play-kan. Premi itu harus 10 tahun, enggak begitu teman-teman. Kalau misalkan kita mau bikin dana pendidikan, misalkan ya, si anak ini sudah punya PAA, udah jalan, misalkan gitu ya. Nah PAA-nya ini bayarnya 17 tahun ke depan gitu Pak. Bayarnya sampai dengan 17 tahun. Enggak sampai 10 tahun itu selesai gitu. Ya. Artinya kalau misalkan kita menyiapkan yang lain-lain juga begitu Pak. Kita menyiapkan dana pensiun kita nih, ya. Sekarang kita usianya masih 21, pensiun usia 50 misalkan ya. Masih 29 tahun lagi. Kalau misalkan kita mau hasilnya maksimum, ya kita terus nabung tuh terus. Enggak cuma 10 tahun aja selesai gitu. Yang ada nanti 10 tahun selesai, 19 tahun kemudian itu uang terus sama yang namanya itu tadi apa biaya asuransi ya, sama biaya-biaya yang lain. Ya. Saya bukanlah ya CSUS pada waktu dia usia 18 tahun harus kali NNO memang kita kan sudah tahu jumlah kebutuhannya dia misalkan 575 juta. Ya. Ya. Gimana pun caranya pada waktu tahun ke-18 harus jumlahnya sekian. Tinggal bermain di server aja. Iya. Jumlah ditambahkan di server. Termasuk di program SQS bukan? Iya. Termasuk di program SQS tadi kita tambahkan kan seperti itu ya teman-teman. Tambahkan lagi. Ini nggak masalah. Ya. Terpenuhi. Sampai nilai itu. Strateginya itu gimana nanti di SQS? Ya itu kan di luar mungkin dalam perjalanan kita ada dana-dana tambahan mungkin ya bisa kita tambahkan ya, seperti itu. Pak, kalau misalnya dia ternyata single preminya 156 juta butuhnya yang sekali pakai. Terus kemudian dia sudah punya duit katakan 156 juta itu sekarang ya sudah selesai kan Pak? Masalahnya gitu kan? Berarti ini udah nggak usah nabung di Prudential gitu kalau dia udah punya deposito. Sekali aja misalkan nih yang dibutuhkannya sekitar 500 berapa juta gitu ya. Gue punya uang segitu mau sekali langsung bayar aja. Ya, silakan aja Pak. Ya, udah beres. Kalau tadi yang tentang
orang ternyata perlu 17 tahun nabungnya ya Pak. Misalnya dia harus nabung 10 juta sebulan. Bapak bikin dulu yang versinya Bapak deh. Bikin dulu ya, bikin dulu di situ sampai selesai Pak, nanti kita sharing di sini daripada nanti yang lain nggak tahu masalahnya kan gitu ya. Bapak Joni bikin versinya sendiri dulu, nanti kita sharing bareng-bareng. Ya. Pada saatnya itu pasti nggak tahu. Contoh nih, misalkan ini kita sudah tahu nih, yang langsung ya teman-teman ya, itu ada angka 196.771. Kalau misalkan dari jumlah ini kita mau istilahnya DP gitu teman-teman ya, 50% kita bayarin langsung gitu ya. Nah, sisa dari yang ini 196 juta nih sekitar ya 100 juta ya, 100 juta lagi kita mau bayar secara bulanan. Oke nggak begitu teman-teman? Strateginya gimana? Perhitungannya boleh nggak kita kombinasikan di sini? Berarti sisa yang dibayarkan dikurangi. Ya. Jadi kan 1,27 dikurangi kalau dia bayar 1 berarti dikurangi 1. Jadi 1170 baru nanti itu. Kalau dia mau bayar bulanan berarti ada bulanan. Kalau mau bayar tahunan berarti ada tahunan. Oke. Teman-teman, untuk software ini sudah spesifik. Kalau misalkan kita pilihan yang mau bayar langsung, jumlahnya sekian, tahunan sekian, bulanan sekian. Jadi kalau misalkan di software ini mau dikombinasikan gitu ya gimana, itu tidak tersedia suatu formulanya di sini teman-teman semua. Hasilnya adalah kita harus melakukan perhitungan lagi melalui quotation jadinya gitu teman-teman. Iya. Jadi kalau misalkan kita strateginya mau begitu, kita udah tahu 50%-nya adalah 100 juta. Kita melakukan perhitungan di quotation 100 juta. Sementara untuk yang sisanya lagi kita mau kejar 100 juta dengan pembayaran bulanan, hasilnya preminya berapa? Kan kita juga mesti melakukan perhitungan yang berbeda lagi nantinya gitu ya. Di software ini jadi jawabannya untuk yang kombinasi seperti itu tidak tersedia formulanya, hanya seperti itu. Ya. Oke, thank you Stefani. Nah, kalau misalnya buat rumusnya, jadi kita ngitung aja, nggak usah ngandelin software. Rumus gimana Pak? Rumusnya hitungannya seperti apa? Iya, makanya nantinya kita juga pakai kalkulator teman-teman. Software ini salah satu pilihan, ya, salah satu pilihan. Nanti ada kalkulator juga. Kalkulator tuh lebih simpel sebenarnya teman-teman ya. Tinggal teman-teman masukkan nih. Sekarang angkanya, ya, contoh ya. Ini contoh aja, mungkin ada beberapa yang sudah pegang kalkulator seperti Bu Lydia. Di sini di kalkulator saya kasih lihat tampilannya ya teman-teman. Tertulis seperti ini teman-teman di kalkulator, ya. Rumusannya ada seperti ini. Ya, oke, teman-teman. Nih, kalau misalkan kita sambungan ke sini soalnya ya. Berarti kan tadi N yang dibutuhkan tadi soal yang Cairo berapa belas tahun? 15. Inflasinya berapa? 10%. Persen value sekarang berapa nilainya? Ini tadi 1,2 miliar. Tadi 304 juta yang dibutuhkan. Yang biaya finansial 304 juta. Kan tadi cuma cari tuh future value-nya berapa? Ya kan? Future value-nya jadi jatuhnya berapa tuh? 1,299.
Oke. Terus paymentnya, PMT-nya jadi berapa? Nanti yang dicari di sini teman-teman ketemu tuh, dicari 2 juta. Ini PMT-nya bisa dicari di sini teman-teman. 3 berapa tadi? Paymentnya bisa dilihat dari per tahun, per bulan, ya. Nanti juga bisa dilihat di sini PMT-nya mau dikali 12 atau dibagi 12 gitu teman-teman. Nanti juga kita bahas lebih jauh di financial ini. Ya. Jadi teman-teman tinggal masukkan angka doang, keluar yang seperti ini. Jadi lebih simpel kan. Ya. Jadi teman-teman di antara 3 pilihan semuanya saling melengkapi. Kalau teman-teman misalkan perhitungan manual terlalu lama, ribet, ya, pakai yang ini software. Sementara kalau misalkan teman-teman nggak bawa laptop, teman-teman bisa gunakan kalkulator, sama, ya. Ini untuk detailnya nanti di bulan depan. Time value of money kita belajar. Kalau yang di kalkulator hanya yang investasinya Iya. Untuk investasinya saja teman-teman. Memang sekarang juga perhitungan melalui software kita juga fokusnya di investasi, ya, untuk dapat dana pendidikan. Oke? Rasanya kita kayaknya perlu break dulu nih teman-teman kayaknya. Hai teman-teman semua ya. Oke. Hari 6 hari sebulan 72 presentasi. Closing ratio sama juga. Kita jumpa 10 orang anak sabar, jumpa 10 anak sabar, kita akan dapat 2 saja. 72 14 case sebulan. Kalau 12 bulan 168 case, 500 rupiah saja. Hanya